Jangan lupa nonton Sugeng Enjang bareng saya, Mas Angga Let's Go aja, hanya ada di MCTV. Dan jangan lupa subscribe YouTube kalau pengen rungokke, pengen jelas rungokane, ono neng Spotify, ojo lali. Oke? MCTV 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 MCTV. Hey, selamat pagi. Segera wonten MCTV barengan saya dalam program ngobrol asik, menarik, unik, eksentrik, menggelitik dan rodong lantur, tapi tetap inspiratif bareng bintang tamu saya sampai 45 menit ke depan nanti. Tentu saja hanya di Sugeng Enjang. Dari reservatif, terus handle komplain itu saya lakukan. Saya bersyukur sekali punya orang tua yang selalu mendukung 100%. Jadi nggak hanya kita berdiam diri, malah kita harus memberikan contoh. Kita akan kembali ke Wonosobo. Kok Wonosobo? Ini jenenge Karika. Oh, bukan ya. Kita sudah menghadirkan satu tamu muda, pinter, berbakat, cantik, dan lembut. Nah, sebut saja Alselin Karitas atau biasa dipanggil Budi. Bukan ya. Biasa dipanggil Selin. Ya. Selin, selamat datang Selamat di Sugeng TV. datang, Mas Angga. Minal aidin wal faizin ya, maaf lahir batin. Maaf lahir ya. batin juga. Asik loh Mas Angga. Asik ya, Iya. cantik ya lur, cantik loh. Kodrat wanita. Kodrat wanita Iya. ya, oke. Gini loh lur, keren. Kalau ganteng nanti kita bersaing. Iya, kayak Isdalia dong. Lur, jadi tamu saya ini adalah manajer muda di salah satu hotel di Magelang. Tentunya nggak asing lah dengan istilah burung. Burung, benar. Ya kan? Betul. Hotel Sriti. Jadi Selin ini adalah manajer di Hotel Sriti. Alright? Oke. Jadi kita akan membahas atau pengen denger ceritanya Selin. Dan hari ini saya hadirkan supaya teman-teman tahu nom kok wis iso dadi manajer atau segala macamnya, nanti kan kita kuak. Selin, Ya, sejak kapan menjadi manajer hotel? baru sih. Baru Saya kurang lebihnya 1 tahun 1 tahun. dari bulan Maret 2020. Dulu sekolah di Perhotelan juga. perhotelan Iya. SMK. Di SMK Kota Magelang. SMK 3. Betul. Oh, ngerti kan aku? Aduh. Ngerti kan? Kira kita ayu mesti tak langsung tak ulik, tak Oh, gitu. stalking ya kan. Berarti background pendidikan terakhir SMK. 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 Itu ceritanya gimana? Ada rekrutmen ke sana atau? Benar. Jadi sampai saat ini pun Hotel Sriti selalu rekrut Mhm. di SMK biasanya Mhm. di area Kota Magelang aja sih. Kebetulan saya ikutan juga. Waktu itu ya. Tahun 2017. Oh, 2017 loh. Iya, tahun 2017 saya ikut rekrut. Mhm. Alhamdulillah langsung diterima dari Sriti. Bulan Mei, saya bulan Mei tahun? April April tahun? April 2020, 2020. saya sudah mulai bekerja di Hotel Wow. Sriti. Tapi kan stepnya nggak langsung jadi manajer kan? Nah, bukan dong. Jadi apa dulu gitu? Iya, saya kebetulan di front office. Oh, front office dulu. Atas awal. keinginan saya sendiri kalau itu. Atas Hmm. keinginan saya sendiri. Kalau backgroundnya sih saya di jasa boga. Pinter masak ya? Iya. Sama kayak aku. Oke, terus? Oke, terus di jasa boga, cuma waktu itu saya tertarik pengennya di front office karena Oke. saya 3 tahun masak, saya ingin coba seperti apa sih jadi reception hotel yang kelihatan cantik, bersih, Prima gitu kan. ya. Prima ya, terus? Menarik banget, terus saya coba daftar, di situ saya diterima, saya mulai kerja bulan April di junior front office saya jadi. Junior front office. Terus lanjut ke
Itu 2 tahun ya saya 2 di front tahun. office. Banyak yang saya lakuin di situ, dari reservasi, terus handle komplain itu Oke. saya lakukan, terus marketing saya juga. Oh iya, marketing juga. Keren ya. Jadi agak-agak sales ya kalau diajak Nggak ngomong apa-apa, ya. aku masuk. Kita sama-sama sales. Jadi kita sama-sama punya departemen marketing di sini kan. Iya. Saya marketing awalnya sih Iya. marketing. Ini juga bergerak di marketing juga, keren ya. Jadi marketing, dan sampai marketing saya dipercaya menjadi room divisi. Oke. Jadi sampai kesempatan di room divisi hampir 6 bulan lah, sekitar 6 bulan saya di room divisi. Lalu ada kesempatan di manajer, alhamdulillah Akhirnya. sampai saat ini. Gitu. Umur berapa sih, Lin? Saya 22 tahun. 22 tahun. Iya. Sudah jadi manajer hotel ya. Alhamdulillah. Dan itu bukan hotel kecil loh, hotel gede. Kalau aku dulu seringnya ke sana berenang. Berenang Iya, ya. bisa Sampai makan. sekarang masih bisa. Masih ya. Mm-mm. Dulu tutup jam 7 tuh udah suruh selesai kan. Sekarang kita jam 5 udah Oh, selesai. malah jam 5, pandemi ini ya? Iya sih. Dan itu kita batasin banget. Sangat beda sih ya. Iya, iya, Zaman dulu betul, sama betul. sekarang udah new normal, udah beda. Celine itu kan terus identik kalau aku juga mikirnya ke penyanyi gitu ya, Celine Dion. Iya. Ya, kenapa nggak terjun di nyanyi, malah suka di perhotelan itu kenapa? Saya seneng ngobrol. Seneng Seneng ngobrol. ngobrol ya. Jadi seneng ketemu orang, kita ngobrolnya gini, saya ketemu Mas Angga, oke, ternyata kita ngobrol tuh Kita asik, klik ya. kita Klik, lamaran, nikah. waduh. Oh enggak ya? Terus. Jadi saya senang hal-hal yang baru tuh saya suka, senang banget, ada hal yang baru, pengalaman yang baru, dan itu saya tuh bisa dapet di perhotelan ini. Makanya saya klik banget sampai sekarang. I love hoteliers. I love hoteliers. I love hoteliers. Celine. Jadi teman-teman kalau yang pengen nginep, maksudnya yang di luar kota ya, ada rekomendasi di Hotel Sriti. Nanti ketemu manajer cantik. Benar. Celine. Tapi sebenarnya sekarang nggak harus luar kota. Kayak Oh, gitu. keluarga yang area Magelang aja kadang weekend bingung kan mau liburan kemana, penyekatan di mana-mana. Terus sekarang juga mau staycation jauh-jauh juga zonanya merah di kota lain. Ya. Ini. Karena mereka bawa anak sama suami staycation sehari gitu, ngelepasin penat, refreshing gitu. Biasanya malah sekarang gitu sih ya. Oke. Keluarga refreshing kota-kota aja. Ini aku pengen ngerti sebelum jadi manajer, posisi manajer ini kan pasti banyak yang pengen kan, Betul. ya kan? Itu persaingannya ada nggak persaingan? Ya jelas. Jelas itu ada persaingannya karena tidak manajer hotel itu kan pasti cuma ada satu. Ya. Cuma ada satu, nggak mungkin dua, nggak mungkin tiga. Ya, jadi untuk menjadi manajer juga pasti melewati dari masa bawah, bertahap, dan itu butuh proses, butuh Prestasi ya? perjuangan. Iya, kita juga harus kompetitor ya dengan teman Oke. yang lain juga. Itu, selain Celine waktu itu ada berapa orang yang mencalonkan diri? Saya sih kurang tahu karena waktu itu posisi manajer tuh lagi kosong. Oh, memang lagi kosong. Memang lagi kosong. Pimpinan mempercayakan kepada saya diberi kesempatan waktu itu, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berjalan gitu. Keren ya. Jadi posisi kosong dan butuh figur ya. Iya. Hotel ini butuh figur untuk bisa membawa hotel ini menjadi ABCDFG lah. Betul. Keren. Harus berkembang dong. Harus berkembang. Ada kompetensi apa yang harus diasah untuk jadi seorang manajer hotel? Ya pastinya untuk jadi manajer pasti harus bisa merencanakan pekerjaan, harus bisa merencanakan. Setelah itu baru harus bisa melaksanakan, dan yang paling penting itu harus bisa mengatur. Ini masih seputar perhotelan. Ya kan, jadi siapa tahu teman-teman konco-konco yang ngomah iki, wah, ini kok Seno bisa menjabat itu ya. Ada motivasi untuk mereka. Ya kan, sekarang kita coba bahas dari lingkup keluarga deh. Dukungannya seperti apa orang tua? Sangat dukung banget. Sangat dukung banget. Sangat mendukung Tapi banget. awalnya kan tetap buka masak kan? Iya. Awalnya. Tata boga itu juga dari keinginan saya. Kalau orang tua sih lebih mendukung apa yang ingin kamu lakukan. Yang penting jalannya benar, gitu aja.
Jadi saya milih dari SMK, tapi kan masih dalam dunia pariwisata ya, jadi nggak menjauh banget. Jadi dari awal saya sekolah pilih di dunia pariwisata, sampai saya memutuskan untuk langsung bekerja aja. Sampai sekarang orang tua selalu mendukung apa yang saya lakukan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya sebagai calon mantu, Ceplosan ya? Ceplosan kok bener tuh. Kan loh, jadi orang tua tidak menuntut tapi mensupport ya. Pasti. Harus kayak gitu orang tua. Jadi keinginan untuk menjadi apa tadi? Hoteliers itu kan keinginan sendiri kan. Betul, ya. Harus sesuai dengan keinginannya. Dan saya bersyukur sekali punya orang tua yang selalu mendukung 100%. Selalu mendukung apa yang diinginkan anaknya. Gitu. Keren ya. Jadi bekerjanya sesuai dengan hati. Tapi senang musik juga? Saya senang sih. Pernah bermusik? Belum ya. Belum. Mau ngajakin bermusik boleh? Pasti, besok saya ajakin. Aku dengar suaranya aja udah pengen nangis kok. Pengen nangis? Kenapa? Nggak apa-apa, sedih, nggak bisa duet gitu loh. Enggak ya. Selin, mengenai tingginya minat kaum perempuan bekerja di industri perhotelan menurutmu? Sangat tinggi. Saya lihat tuh memang sekarang sangat banyak sekali ya, mayoritas juga. Toh saya kasih contoh, di lingkungan PHRI di BPC Magelang, saya kan setiap bulan selalu hadir di rapat itu. Mayoritas juga yang hadir perempuan, 50% juga perempuan gitu loh. Apa karena lebih pintar ngomong daripada di marketnya itu di luar dia mungkin cara ngerangkulnya, ya kan? Mungkin sih kan wanita kadang lebih luwes kalau orang bilang kan. Wanita lebih luwes. Benar. Ya. Jadi banyak peminatnya hotel wanita itu sekarang sudah memang iya. Terlepas dari pinter atau enggaknya, apa memang harus cantik atau ada kriteria khusus gitu, untuk masuk ke perhotelan? Memang karena kita di bidang pelayanan ya, pasti good looking lah. Cantik itu kan nggak harus nggak harus menor nggak nih, cuma dilihat tuh enak, bersih, nggak kucel lah. Cara ngomongnya juga enak gitu kan, tamu merasa puas dengan pelayanan kita. Nggak harus cantik, yang penting bersih. Tanpa disentuh udah puas ya tamu ya. Pasti. Gitu ya. Jadi dengan cara ngomongnya aja, kalau saya jadi tamu, ketemu Selin yang notabene mungkin kita nggak kenal gitu. Iya. Yang tadinya saya nggak mau nginep jadi nginep beberapa hari gitu. Supaya saya bisa ketemu Selin terus setiap hari gitu. Kalau tinggi badan, berat badan gitu juga ada. Harus ada ya, memang harus ada kriteria ya. Setiap perusahaan pasti menuntut ada kriteria khusus. Jadi tidak hal yang asing lah sekarang kriteria lo ya, tinggi badan. Proporsional atau ada target berapa kilo untuk berat badan harusnya? Proporsional aja sih, yang penting enak dilihat ya, enak dilihat, cara ngomongnya enak. Gitu sih, nggak. Jadi jangan berkecil hati orang-orang yang misalnya, aduh tinggiku kurang, tapi tinggi kurang, ya maksudnya profesional kurang dikit gitu misalnya. Lo kamu bukan paskibra gitu ya. Tapi dari kekuranganmu itu apa yang jadi kelebihanmu harus gitu. Keren ya. Karena di balik kekurangan pasti ada banyak kelebihan. Nah, yang harus kita tunjukkan, yang harus kita tonjolkan di situnya. Jangan kita hanyut dalam kekurangan ya. Nanti jatuhnya sudah stuck. Ya kan? Sekarang orang mikir gini, banyak sekali persepsi bahwa hotel ini adalah sarana high class. Bahkan banyak orang yang nggak tahu caranya booking mau nginep. Iya kan? Iya kan? Apalagi kota cilik misalnya gitu. Iya. Sesuk nginep neng iki. Dan browsing piye carane boleh nginep segala macam. Itu kalau menurut Selin, apa memang se-high class itu atau memang sesukar itu, sesulit itu diseliti? Enggak sih ya. Tapi kalau sampai nggak bisa booking, aduh, mungkin harus searching. Iya. Soalnya kan karena anak zaman sekarang harusnya tuh sudah update ya. Sekarang online travel agent tuh banyak sekali. Jadi
booking tuh nggak harus kita harus telepon ke hotelnya, itu udah kuno ya. Tapi ya tetap masih bisa dilakukan di situ. Cuma banyak cara lain, ada online travel agent, bisa kita search di Instagramnya seperti apa hotelnya, pasti ada kontak tersedia di situ gitu. Jadi harus kita harus update teknologi, apalagi sekarang berkaitan dengan teknologi betul. Udah banyak banget caranya. Karena orang kan sedikit pasti akan minder gitu kan ke hotel. Mau nginep nanggur gini, waduh aku nih hotel dia aku minta maaf. Enggak sih, enggak. Sekarang hotel tuh nggak hanya untuk menginap ya, lebih wedding juga di hotel, ulang tahun di hotel gitu. Jadi hotel tuh udah nggak kayak mau masuk kerajaan gitu, enggak. Cuma memang hotel tuh ya beda lebih beda dengan kos-kosan ya. pasti apalagi hotel itu bonafit pasti mendapat pelayanan yang kamu nggak bisa dapat di tempat lain gitu loh. Jadi emang ada nilai plusnya. Kayak Sriti sendiri menyajikan apa supaya orang betah di situ dan mau menginap di situ? Terutama sih di pelayanan ya. Pelayanan dan produknya kita. Yang kita jual tuh pelayan pasti yang membuat orang tuh puas. Orang itu merasa ada kenangannya, ingin kembali lagi. Dan untuk produknya kita juga jual yang untuk kamar kita juga selalu upgrade fasilitasnya. Makanan itu mahal kan ya? Enggak sih, boleh di search aja di online travel agent harga kita. Tengah kota lho. Tengah kota, deket banget sama Tengah kota, regane pinggir desa. Ya kan, nyaman, pokoknya enak lah. Iya, nyaman. Ada kolam renangnya pula kan? Iya, langganan kan di Sriti. Langganan dong. Bisa diceritain. Tapi kenapa kita nggak pernah ketemu ya? Mungkin saya belum mencium baunya Mas Angga. Tapi dia sudah mencium dari jauh. Sekarang kita dekat, mari kita berenang. Selin. Iya. Ada beberapa orang berasumsi itu kan pikirannya pasti kan stigmanya sudah. Iya. Ya kan, hotel. Iya. Gitu. Tanggapanmu tentang stigma itu? Stigma negatif itu sebenarnya udah zaman dulu ya kayaknya. Kalau zaman dulu kan hanya jual kamar aja. Tapi kalau untuk zaman sekarang hotel itu banyak sekali aktivitasnya. Yang tadi saya bilang mau nikahan di hotel, bisa mau ulang tahun di hotel, buka bersama di hotel. Yes. Banyak aktivitas positif tuh yang dilakukan di hotel. Jadi untuk stigma itu ya memang harus dibangun. Kita nggak memberikan stigma yang positif, hasilnya positif ya enggak. Stigma itu harus dibangun dengan cara ini, kita prosedurnya itu harus dijaga. Kembali ke masalah kewanitaan. Kembali masalah wanita. Tanggapanmu gimana? Perempuan kerja di hotel, kadang pulangnya kan malam, kadang bahkan nggak pulang kan asumsinya kan mesti kayak gitu kan. Tapi belum ngerti ada lemburan, ada apa. Tanggapan? Ya itu, kadang nggak kenal nggak sayang ya. Jadi kalau yang belum tahu dunia, sekarang udah kenal ya. Udah klik ya, nggak sayang, nggak cuma sayang klik ya. Oke. Jadi kadang orang yang nggak tahu, yaitu mindsetnya orang tuh kadang negatif. Orang yang pulang malam negatif, padahal hal yang dilakukan di hotel itu sangat banyak, sangat produktif banget, sangat positif. Ya. Tapi asik. Tapi asik, benar sangat asik. Jadi untuk tanggapan pulang malam terus sampai bahkan nggak pulang. Nggak pulang tuh saya tanyanya ngapain ya nggak pulang? Karena setiap ya benar sih loyalitas tuh ada di setiap perusahaan. Cuma nggak sampai 24 jam gitu ya enggak sih. Jadi kemungkinan juga pulangnya mundur, ada lembur, ada overtime-nya gitu. Jadi kadang pun pulang malam itu pasti ada event gitu-gitu sih. Kayak wedding itu kan apa? Kadang kita ada event sampai malam, jadinya kita pulangnya sampai malam gitu-gitu sih. Cuma ya itu stigmanya itu harus dibangun dari diri kita sendiri. Betul. Kita jangan mencerminkan kita negatif, jadinya dinilai negatif. Ya kalau sampai orang terdengar misalnya sampai menanya ke saya jelaskan bahwa di hotel ada event wedding atau apa, jadinya pulang sampai malam. Dan di Hotel Sriti itu kita ada mes. Oh, ada mesnya? Ada mesnya cewek, ada mes cewek sendiri, cowok sendiri. Jadi untuk
perusahaan juga memikirkan kalau orang rumahnya jauh, terus pulangnya malam, terus ada overtime pulangannya. itu tidak memungkinkan. Kalau orang rumahnya sampai naik-naik gunung kan kasihan kan. Ada juga temen sekantor. Banyak. Oh iya. Banyak. Contoh tuh ada yang dari Gerabak. Itu kan lumayan jauh kalau kita harus pulang malam. Itu perusahaan lebih ngarahin buat tidur di mes aja gitu. Kalau pengalaman, pernah nggak ada pengalaman yang kurang mengenakan gitu? Sampai saat ini sih pengalaman yang paling menyedihkan saat di hotel tuh kalau saya tidak bisa memberikan pelayanan yang memuaskan buat tamu. Misal gini, ada tamu yang nakal, ketemu langsung misal, tamu nakal. Pernah balik ketemu? lagi ke kitanya ya. Kalau Kamu pernah ketemu kayak gitu? kayaknya di jalan aja kita ketemu ya orang yang pengen berniat jelek buat kita. Tapi apalagi di situ. Gitu. Apalagi ya memang sebenarnya semua pekerjaan sih ya kalau mau diambil negatifnya juga bisa negatif gitu. Cuma kembali lagi responnya kita bagaimana sebagai karyawan hotel. Responnya kita bagaimana. Jadi kalau memang sudah ada celah-celah seperti itu, kita sudah ada tahu batasannya. Kita tahu batasannya. Kita sebagai karyawan harus melayani sebagaimana kita bekerja di apa yang harus kita lakukan di pekerjaan itu. Enggak lebih di ego ya. Ya enggak tidak lebih dari pribadi tidak. Karena kan banyak ada beberapa tamu yang bawel gitu kan. Begitu, mari silakan saya antar ke kamar. Begitu ke kamar, nggak mau terus pengen pindah apa ini sering ketemu. Ya udah nggak asing lah untuk handle itu kan suatu komplain ya. Saya nggak mau kamarnya gini-gini, udah biasa. Nah gitu gimana kita handle-nya, kita ambil hatinya gitu kan. Kita sebagai pelayan ya ceritanya. Tapi ada setelah kejadian itu terus akhirnya dia nggak jadi nginep di situ. Kayaknya kamarnya Sriti bagus ya jadi. Jadinya ya, apalagi manajernya ya. Jadi manajernya ini periwangannya ya kayak jadi ngomong marahi wong oke gitu ya. Selin, tanggapan Selin mengenai perlindungan karyawan wanita di perhotelan? Iya, beda sih ya. Memang perempuan itu memang harus dijaga. Dia itu salah satunya dari perusahaan itu memberikan mes. Kayak yang di Sriti ya? Memberikan mes. Jadi yang rawan itu kan kalau pulang malam ya, pulang malam sendiri, perempuan pula naik motor sendiri itu kan memang resikonya tinggi. Jadi perusahaan menganjurkan untuk tinggal di mes aja gitu. Terus untuk perempuan kebetulan di Hotel Sriti itu maksimal shiftnya itu sampai jam 10 malam aja. Jadi kalau yang mau pulang deket-deket kan jam 10 masih oke. Tapi kalau udah jam 10 ke atas itu kita mayoritas cowok. Itu bukti buat cowok kan lebih kuat ya gitu. Jadi bisa melindungi diri lah. Jadi gitu-gitu aja sih. Yang penting dari diri kita sendiri harus bisa menjaga diri. Jadi Sriti itu memikirkan betapa pedulinya dengan karyawan, sampai ada mes, ya kan. Jamnya pun juga ditata. Jangan sampai lebih dari jam 10 lah. Terus kalau strategi sektor pariwisata perhotelan saat pandemi agar tetap hidup gitu, ada strategi apa? Saya kasih contoh, kita tuh kayak bersepeda ya kalau berusaha. Kayak bersepeda. Kalau kita berhenti mengayuh, pasti sepeda itu akan jatuh. Sama kalau seperti jalannya medun kan tetap jalan. Ngeles ya. Kalau jalannya medun, pasti akan tidak tiba. Tiba ya. Oke. Tidak jatuh. Kalau jalannya mudah, kita akan tiba dan larang. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau usaha itu kalau kita berhenti, kita stuck di situ, usaha itu akan juga berakhir. Ya sampai di situ aja. Tapi kalau kita mau berusaha, kita mau survive, itu pasti eksis terus lah. Contoh Sriti, apa yang dilakukan di pandemi? Pandemi ini ya pastinya kalau pandemi ini tamu memilih hotel itu pasti yang memberikan kenyamanan, kebersihannya terjaga. Itu yang paling poin utama, nggak bisa ditawar sekarang soal kebersihan. Jadi dari awal kita selalu konsisten terhadap prokes kesehatannya. Terus kita juga ikutin program CHSE itu yang diadain pemerintah Kemenparekraf. Di situ kita juga betul-betul jalanin
kalau kita ada certified gitu kan membangun tamu Oke. menjadi percaya. Kalau lebih. harga pas pandemi sama yang normal ada beda nggak? Pasti ya, karena orang mau staycation itu kan sangat sekarang ekonominya juga lagi turun kan, jadi memang agak diturunkan, beda dari normal dulu. Jadi dampak pandemi terhadap okupansi hotel salah satunya adalah sepi itu ya. Pasti ya, Ada yang lain? sekarang itu lebih memikirkannya bagaimana kita harus bisa bertahan. Lebih fokusnya ke situ sih. Itu aku tanya personal ya, maksudnya kan aku ngelihat Sri itu kan rame banget kan, setiap harinya rame kan sebelum pandemi ya, sebelum Gitu. pandemi itu selisihnya gimana saat pandemi, ada berapa setiap harinya, rata-rata berapa? Kurang lebihnya sih saat pandemi ini 30% lah kita kantongi lah, 30% Dari okupansi. 100%? Iya, ya nggak 100% lah, tidak setiap hari kita 100%. Maksudnya dari 100% turunnya segitu, turunnya 70% sendiri. Iya, awal-awal pandemi itu betul-betul kita harus berjuang. Sempat libur nggak? Alhamdulillah nggak pernah. Wow, keren. Karena Nggak ada pernah. beberapa hotel kan di Iya, Magelang jadi sampai berapa bulan? 2 bulan? lebih, ada yang 4 lebih bulan, juga, 4 bulan. ada yang lebih juga. Jadi yaitu terhadap okupansi pasti menurun, tapi bagaimana kita harus bertahan. Kita harus bertahan, dari intern kita harus bisa bersama, berpegang tangan, Iya. ceritanya saling menguatkan. Itu grup bukan sih? Iya, satu grup sama Amata Borobudur Resort yang di Mendut, Oh ya. sama satu lagi di Hotel Catur Mertoyudan. Kadang aku menemukan beberapa hotel yang TV-nya itu burek. Iya. Sedih di sana kan pasti ada kan sing burek itu. Iya. Tahu nggak solusinya apa? Iya. Nah, itu ya. Iya, kamu kemarin nyari ini kan? Benar. Nah, ini ada. Oke, Harganya di sini udah banget. ada ya. 150 sampai 300 ribu. Itu. Oke. Jadi aku pernah nginep di satu hotel, TV-nya burek. Sedih dong, pasti. Iya, makanya aku terus akhirnya udah HP-an aja lah gitu kan. Jadi aku menunggu sesuatu di TV itu gitu, dan ternyata gambarnya Makanya pakai ini ya. iya, Oke makanya akhirnya ini aku beli di sini banyak kok ini. Ini namanya set-top box. deh. Yes. Jadi untuk nyambung ke TV digital. 2021 Iya masa dong, masih pakai masih yang kering-keringan nggak pakai semutnya kan nggak enak. Besok Ya, saya keren dong. di rumah juga harus pakai loh. Pasti. Iya, kan? Habis ini saya langsung beli yang kayak Tak gitu. anterin, aku Siap. tahu tokonya. Aduh, ini antara mau nganterin atau mau modus nih. Iya, sama modus nganterin. Lanjut, Oke. kita ngomongin pemerintah deh sekarang. Boleh kan ya? Boleh, Bang. Dukungan pemerintah, ada dukungan apa? Pemerintah sangat-sangat membantu. Sangat membantu. Iya, untuk sektor pariwisata itu sangat membantu banget. Jadi dari awal pandemi itu kita alhamdulillah dapat dana hibah dari pemerintah. Terus dari Kemenparekraf tuh ngadain Oke. program-program CHSE itu kan program pemerintah Ya. supaya masyarakat terbangun mau lagi staycation kan di hotel kalau sudah certified seperti itu. Terus untuk program vaksinasi itu juga pemerintah memprioritaskan publik, pelayanan publik mas. Berarti karyawan sudah suntik semua ya? Sudah, Sehat ya? saya Tas- sudah divaksin gitu. tas dulu. Oke, Saya udah 2 kali. saya sudah divaksin. Terima kasih pemerintah. gitu. Terima kasih pemerintah. Saya Ya. kasih tips untuk anak muda dong, Mm. terutama di bidang perhotelan yang pengen banget masuk ke dunia perhotelan. Buat teman-teman yang mau berkarir di hotel pasti harus konsisten dan harus tekun ya. Jadi apa yang sudah menjadi pilihan harus dimaksimalkan, harus dijalankan dengan maksimal. Keren. Saatnya saya membuka permainan. Siap? Siap. Saya nggak siap. Oke. Kerudung pasmina atau segi 4? Segi 4. Kenapa? Karena pas saya bulat. Kalau pasmina tuh terlalu pasmina yang panjang kan. Jadi kalau pasmina itu dipakai yang mukanya bulat ya udah jadi bulat Blush macam. on atau eyeshadow? Eyeshadow. Kenapa? Sekarang pakainya masker. Ya kan? Hah? Sekarang pakai masker. Iya. Eyeshadow lebih utama
Kalau ada pilihan ya, kalau nggak ada pilihan saya dua-duanya. Tapi kalau ada pilihan saya lebih eyeshadow karena di mata, terus ini ketutup. Baju bunga-bunga atau baju bergaris? Bunga-bunga. Kenapa? Saya seneng rame, seneng warna gonjreng. Nah itu saya. Masakan hotel atau masakan rumah? Saya hatinya di hotel, masakan hotel. Kenapa nggak masakan rumah? Masakan hotel karena di hotel kan Masak sendiri. enggak, masakan hotel itu kan bervariasi, banyak. Nah itu bisa kita terapkan di rumah. Nah gitu. Rambut digerai atau digundul? Rambut digerai atau dikuncir? Kucir. Kenapa dikuncir? Kayak suka ribet gitu loh, kayak banyak rambut nggak suka. Puding atau kolak? Puding. Kenapa? Saya sebenarnya nggak suka makanan manis sih. Karena udah manis ya. Kurang suka. Makasih. Kurang suka manis. Saya lebih suka yang asin. Cuma untuk puding lebih seger deh. Oke deh. Kenyamanan atau kebersihan? Kenyamanan. Kenapa? Karena kalau nyaman itu pasti sudah bersih, wangi, banyak kategorinya. Jadi kalau bersih aja tuh belum tentu bisa memberikan kenyamanan. Tapi Bisa. kalau sudah Wah, tempatnya bersih bikin nyaman deh. Loh, Iya. istilah itu ada. Wah, nyaman deh bikin bersih. Nggak ada. Ya enggak? Oh, gitu. Wah, tempat ini nyaman jadi bikin bersih. Ayo Mas Angga, ini ya begini nyalahin saya mulu deh. Saya Loh, ini pulang kan aja fakta. deh. Ini bicara fakta. Iya. Kenyamanan atau kebersihan? Ya sebenarnya dua hal yang sangat penting itu. Iya kan? Dua hal yang sangat penting. Tapi saya ingin memberikan kenyamanan, kebersihan. Semuanya penting. Apa ya? Jadi galau nih. Salah satu. Kalau Ya, aku, udah deh. wah tempat ini Bersih, sekali, jadi aku bikin nyaman. ya. Ah, gitu. Kalau saya kan lebih bilang, ke- wah nah. tempat ini nyaman bikin aku bersih. No, enggak. Jadi kan Mas Angga bilang, oh tempat ini bersih, bikin nyaman. Lah itu poin intinya tuh jadi nyamannya itu. Oh, berarti senang nyaman ya karena Iya, bersih kan. karena nyaman itu kan aspeknya banyak. Oke. Nah gitu. Aspek bro, aspek nyaman ya. Oke. Jus atau es buah? Jus, Kenapa jus? nggak ribet ngunyah. Loh, es buah itu juga nggak ribet loh kalau di jus. Cuma ya. Nggak basic, gitu kan. Pacar dari perhotelan atau pegawai biasa? Pegawai biasa. Punya pacar belum sih? Punya. Oh, pacar dari perhotelan? Enggak. Ini Enggak, pertanyaan makanya saya jawabnya. Ini ngasih pertanyaan orang yang udah punya pacar Ah, gitu kan. Beneran, ini mah pribadinya Mas Angga yang nanya, iya kan? Itu loh, tuh. Nggak ada, Tuh, nggak ada, Astagfirullahaladzim. kosong, Hari ini kasih tunjuk tuh, lihat Nggak tuh. ada. Pacar dari perhotelan atau bidang lain tuh. nggak ada. Ada tradisi menuliskan kata lebaran. Nah lah, ada tradisi nulis kata motivasi. Siap. Oke ya. Oke. Di sini. Nanti kita template-nya di sini. Ini sambil Mbak Selin nulis kata-kata mutiara, saya sampaikan lagi. Nggak cuman saya, Selin pun juga pengen beli kayak gini karena Iya dong. TV-nya burem, ya kan. Makanya Biar berarti- nggak lihat semut ya. Yoi, Masih berarti kita memang lihat saatnya semut. beralih ke TV digital dengan cara ini. Sama di YouTube, jangan lupa kalau dilalai Raisa nonton streaming di YouTube ada. Tulis aja, ketik aja Suka Nginjang MCTV. Nanti ketemu saya dan tamu-tamu saya. Spotify ada Suka Nginjang. Terus kalau yang pengen upload streaming ya udah, nggak punya aplikasinya, install aja di Google Play. GPM Stream gitu ya. Hei wanita, nah ini khusus wanita. Iya, lebih ke wanita ya. Khusus wanita ya cuy. Wanita harus mandiri, perempuan harus berkontribusi dan mulailah dari diri sendiri. Oke, cukup sekian perjumpaan kita di Suka Nginjang kali ini. Bareng tamu saya Selin, dan jangan lupa ini ada giveaway dari Hotel Sriti. Hotel Sriti ya. Nih, ada voucher dine-in, ada 4 voucher ya lo. Ya. Caranya mudah banget, bukan di sini, Lur. Follow akun Instagramnya MCTV. Ya, itu yang pertama. Udah disimak aja di situ. Nanti pertanyaan akan muncul di situ, dan yang beruntung akan mendapatkan ini. Voucher dine-in di Hotel Yoi. Sriti. Kita tunggu. Yoi. Salim, terima kasih banyak. Sukses Sama-sama. terus, sehat
Selamat Amin. Lebaran, salam Sukses buat juga untuk Mas Angga. teman-teman ya. Iya. Salam buat orang tua di rumah. Sehat Iya. selalu. Oke Lur, yang penting terus saksikan Sugeng Nginjang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 9.15 hanya di MJTV. Dan terakhir kalinya saya pamit. Selin, Saya Selin dari Hotel Sriti. pamit juga ya. Pamit juga. Oke. Kita- Wis, dadah, jangan lupa madang. Thank you ya. Thank you lagi, thank you lagi, Thank you, lagi, thank you, thank you. thank you.